kita lihat sudah pukul 3, ini nampaknya umat Katolik sudah harus masuk ke dalam stadion, baik Stadion Madia maupun Stadion GBK untuk mempersiapkan diri baik secara fisik dan iman untuk bisa mengikuti misa nanti ya pukul 5 sore. Dan sebelum tadi atau sebelum Paus Fransiskus ini akan memimpin misa di Stadion GBK, banyak sekali jadwal yang sudah dilalui oleh Bapak Paus hari ini, salah satunya ke Masjid Istiqlal. Ya, baik, dan memang sebelumnya Paus Fransiskus ini menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal, di mana ini iring-iringan Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal disambut oleh warga dan umat yang sudah menanti sejak pagi hari tadi. Di mana ini diiringi musik marawis, pemirsa. Kita bisa melihat in Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana suasana meriah menyambut Paus Fransiskus. Seperti yang saya bilang tadi, diiringi musik marawis, Paus Fransiskus ini tiba dan disambut Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, pemirsa. Dan Nasaruddin Umar kemudian ini mendampingi Paus Fransiskus untuk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar membacakan deklarasi Istiqlal yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Selain itu, Paus Fransiskus juga melihat langsung terowongan persahabatan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. For the arrival of the Holy Father, Pope Francis in Indonesia. Jadi tunnel ini, lorong silaturahim ini yang mulia menghubungkan dua rumah ibadah, dan di dalamnya banyak simbol-simbol yang sangat artistik, ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Jadi ya, ada momen menarik selepas kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus yang dibalas dengan Paus yang mencium tangan Nasaruddin. Ya, sangat indah dan melambangkan toleransi. Usai berfoto bersama para tokoh lintas agama, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sempat mencium kening Paus Fransiskus. Paus Fransiskus membalas perlakuan Nasaruddin dengan gantian mencium tangan Nasaruddin. Kegerapan dan sambutan hangat kedua tokoh lintas agama ini sudah terlihat sejak Paus tiba di Masjid Istiqlal dan disambut Nasaruddin Umar. Ini lorong silaturahim ini yang mulia menghubungkan dua rumah ibadah, dan di dalamnya banyak simbol-simbol yang sangat artistik. Kita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi, pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal, tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia.
Angela juga pemirsa, kalau kita lihat memang seperti ini suasana jelang Misa Akbar di Gelora Bung Karno Senayan, di mana kita sudah melihat banyak sekali umat Katolik yang sudah memenuhi di lokasi Misa Akbar, dan juga sudah dimulai lantunan-lantunan lagu rohani juga sudah mulai terdengar yang ditampilkan juga Angel ya. Jika kita lihat di Stadion GBK saat ini, seluruh umat sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Terus kita tadi sudah melihat imam, romo, diakon, biarawan, biarawati yang ada di dalam juga ikut serta mengikuti Misa Akbar pada sore hari nanti. Dan tentunya sebelum Misa akan ada ibadah-ibadah biasanya sebelum Misa berlangsung. Ini supaya menjaga kekusyukan umat, supaya nanti lebih siap imannya untuk mengikuti Misa Kudus pada pukul 5 sore nanti. Dihantar oleh... Baik, dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, ada Romo Beni Susetio. Selamat siang menjelang sore, Romo. Ya, siang ya. Ya, Romo, seperti apa Romo melihat Misa Akbar yang sesaat lagi ini akan digelar? Bagaimana melihat antusias umat yang juga sudah memenuhi Gelora Bung Karno ini, Romo? Ya, sebenarnya kan ini yang dirindukan umat ya. Maka umat hadir dari seluruh Indonesia, meskipun itu dibatasi ya. Kalau tidak dibatasi mungkin ya bisa jutaan orang akan datang kan. Maka kegiatan misanya juga dilakukan di paroki-paroki, live streaming seluruh Indonesia, karena tidak mungkin jemaat itu akan hadir di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi ya ini sebenarnya menunjukkan antusiasme hingga mereka pagi hari sudah nyampe, mereka dari Papua, dari seluruh Indonesia. Tapi banyak juga umat nanti yang mengikuti juga di daerah Kupang, mereka akan ke tempatnya ke Timur Leste, sedangkan yang di Papua akan ke Papua Nugini, sehingga memang antusiasnya luar biasa umat kita. Baik, Romo Beni, jika melihat misi apa yang dibawa Paus Fransiskus ke Indonesia dalam kunjungan apostoliknya ini? Ya, misinya membangun perdamaian. Sebenarnya Bapak Suci itu mau belajar mengenai Islam Indonesia, di mana Indonesia itu mayoritas agama Islam di dunia, hampir 87%, tetapi bisa hidup berdampingan dengan agama minoritas. Dan ini kan luar biasa. Kedua, Bapak Suci itu mengagumi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Dan itu yang ditegaskan Bapak Suci ketika Ketua Dewan Pengarah BPIP Profesor Dr. Haja Megawati hadir. Ya, waktu diundang oleh Bapak Suci, dia menjadi salah satu juri ayat-ayat, yaitu mengenai persaudaraan itu. Bapak Suci malah berpesan kepada Ibu Megawati untuk menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengingatkan bahaya pemanasan global. Jadi Bapak Suci datang ke Indonesia itu misi khususnya adalah menegaskan kembali bagaimana Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu harus menjadi komitmen bersama. Maka sambutan Bapak Suci ketika ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi, komitmen itu kan ditegaskan hingga mengutip mengenai pembukaan Undang Dasar 45. Dia mengutip bagaimana kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah sendiri, dan rahmat Allah itu harus terus-menerus diperjuangkan, dijaga dengan mewujudkan keadilan. Kata keadilan itu ditekankan berkali-kali. Nah, itu secara simbolik Bapak Suci ingin mengatakan kepada bangsa ini, kita mendapatkan mutiara yang besar dengan hidup di negeri Pancasila yang berbhinneka tunggal ika itu. Ya, baik Romo, memang menjadi negara yang spesial. Indonesia juga dipilih menjadi negara pertama oleh Paus Fransiskus untuk dikunjungi dengan membawa misi perdamaian tadi pastinya. Baik Romo, kita masih akan terus memantau bagaimana Misa Kudus ini akan berlangsung. Tapi tahan dulu Romo, kita akan kembali usai yang jeda satu ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Terbayang sengsara maut, siksaan salah manusia, bagaikan terbayang sengsara maut,
tangan untuk Mbak Lisa Arianto dan Ladies serta Susi. Saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita siapkan rosario kita dan hati kita untuk berdoa rosario bersama. Rosario ini akan dipimpin oleh Romo Susilo Wijoyo dari Gereja Santo Nikodemus Ciputat, Suster Giovanni Argarini OSF dari komunitas Puspas Samadi, Adik Leora Santika dari Gereja Kalvari Lubang Buaya, Adik John Michael dari Gereja Santo Fransiskus Saverius Tanjung Priuk, Ibu Sri Nurwidayatun dari Paroki Santa Ana Duren Sawit, dan Bruder Yohanes Sudarman FIC dari komunitas Puri Kembangan. Mari saudara-saudariku, kita masuk dalam suasana doa kembali. Kita siapkan rosario kita dan saya persilahkan Romo Susilo untuk memimpin doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria. Ya, Anda kembali di Breaking News. Persiapan Misa Kudus Paus Fransiskus pada sore hari ini masih berlangsung. Dan seluruh umat Katolik yang bisa masuk ke Stadion GBK dan Stadion Madia untuk mengikuti Misa Kudus, Misa Ekaristi pada sore hari ini sudah diizinkan masuk dari pagi hari. Sehingga saat ini sterilisasi juga dilaksanakan di sana. Kemudian persiapan, nampaknya saat ini di Stadion GBK sedang ada ibadat, persiapan doa untuk mengikuti Misa Kudus pada sore nanti pukul 5 sore. Ini baik dari biarawan, biarawati, kemudian ada prodiakon dan rohaniawan. Ini nampaknya memimpin umat untuk berdoa bersama demi kelancaran Misa Kudus pada sore hari ini. Biasanya mungkin yang terjadi sebelum Misa Kudus ini berlangsung adalah saat ini terlihat para biarawan dan rohaniawan ini sedang memegang rosario. Ini artinya sedang diselaraskan berdoa rosario untuk meminta pertolongan Bunda Maria agar Misa Kudus yang dipimpin langsung oleh Bapak Suci Paus Fransiskus ini dapat berjalan lancar. Dan saat ini sembari umat masuk satu persatu menuju ke Stadion GBK dan mengisi kursi-kursi di Stadion GBK, baik dari para imam, kemudian rohaniawan dan umat sedang mengikuti misa. Dan kita